Banyak alat dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan prinsip kerja mesin kalor. Contohnya adalah mobil dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Tapi selain itu, kita dapat mencoba membuat mesin kalor kita sendiri. Saya Karen, kelas 11D absen 13, SMA Santo Aloysius Bandung. Hari ini saya akan mencoba membuat sebuah mesin kalor sederhana dengan memanfaatkan penyusutan plastik akibat panas, khususnya pada lembaran plastik potongan dari botol. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita pahami dulu prinsip dari mesin kalor. Mesin kalor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi usaha. Energi kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Jumlah energi yang bergerak dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam rumus W sama dengan F kali S. Dalam sebuah mesin kalor, dikenal adanya efisiensi yang didefinisikan sebagai perbandingan antara usaha yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input Q. Percobaan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan energi kalor menjadi usaha, dan juga untuk menghitung efisiensi dari mesin kalor yang akan kita buat. Dalam percobaan ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gunting, benang kasur, penjepit kertas, panci, air, penggaris, catokan, aluminium foil, 2 buah botol plastik, timbangan jarum, koin, kompor, dan 2 kaki meja. Pertama, kita pasang alat seperti ini. Ketika dipanaskan, plastik akan menyusut. Penyusutan ini dapat kita manfaatkan untuk menarik beban yang tergantung di salah satu ujung kaki. Alat pemanas yang saya gunakan yaitu air mendidih dan catokan. Alat pemanas ini bertujuan untuk mengatur suhu. Kita akan menghitung Q yang bekerja pada plastik dan W yang bekerja pada beban. Setelah itu, kita dapat menghitung efisiensi dari alat pemanas. Untuk menghitung Q yang bekerja pada plastik. Massa di sini adalah massa lembaran plastik. Karena saya tidak punya timbangan yang cukup baik, maka kita coba gunakan penggaris dan koin. Didapat massa plastik sebesar 0,238 gram dan dianggap sama untuk setiap plastik yang dicobakan karena semua ukurannya sama. Ketelitian alat ukur ini setelah dihitung sebesar 0,016 gram. Kalor jenis yang kita gunakan, kalor jenis plastik PET yang bernilai 1030 Joule per kilogram Kelvin. Suhu awal plastik mengikuti suhu ruang yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Variasi suhu akhir yang saya pilih yaitu suhu 100 derajat Celcius yang didapat dari air mendidih, serta suhu 190 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius yang didapat dari catokan pilihan suhu low dan high. Untuk menghindari rusaknya catokan, kita lapisi catokan dengan aluminium foil. Untuk menghitung W usaha yang bekerja pada beban. Gaya yang bekerja pada beban sama dengan berat beban, sehingga dapat kita hitung F sama dengan M kali G. Beban yang saya gunakan dalam percobaan kali ini sebesar 100 gram, 200 gram, dan 300 gram. Untuk perpindahan beban, dapat dihitung dari besarnya penyusutan plastik. Ketika panjang awal plastik sebelum menyusut dikurangi panjang akhir plastik setelah menyusut, hasilnya sama saja akan menghasilkan perpindahan dari beban. Setelah itu, gunakan rumus S sama dengan W per Q untuk menghitung efisiensi alat. Lakukan percobaan dengan setiap variasi suhu dan massa.
Jangan lupa hitung panjang awal dan panjang akhir plastik setelah dipanaskan. Lalu, masukkan data ke tabel, lalu cari selisihnya. Ulangi 3 kali percobaan untuk tiap variasi suhu dan massa. Untuk tiap percobaan didapatkan hasil seperti tabel berikut. Setelah data dimasukkan, hitung data menggunakan rumus 1, 2, dan 3 yang tadi sudah dijelaskan. Dan hasil perhitungan efisiensinya adalah sebagai berikut. Pembahasan tentang penyusutan. Dengan beban bertambah besar di suhu rendah atau tinggi, penyusutan semakin kecil. Dengan beban yang sama, suhu rendah atau tinggi, penyusutan semakin besar. Kecuali untuk percobaan nomor 9, penyusutan semakin kecil. Dapat dilihat, hasil penyusutan dari setiap percobaan hasilnya mendekati satu sama lain, meskipun bebannya dibedakan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan massa beban yang dicobakan terlalu kecil sehingga kurang terlihat signifikan perbedaannya. Pembahasan tentang efisiensi. Dengan beban bertambah besar di suhu rendah atau tinggi, efisiensi semakin besar, kecuali untuk percobaan nomor 9. Dengan beban yang sama, suhu rendah atau tinggi, efisiensi semakin besar kecuali percobaan nomor 8 dan 9. Percobaan nomor 9, ketika lembaran plastik dipanaskan dengan suhu 230 derajat Celcius, hasilnya selalu berbeda. Hal ini terjadi mungkin karena lembaran plastik sudah hampir meleleh. Karena diketahui titik leleh plastik PET adalah sebesar 260 derajat Celcius. Efisiensi yang dihasilkan pun kecil. Hal ini dapat disebabkan karena banyak energi kalor yang terbuang ke lingkungan. Seperti dalam percobaan menggunakan catokan dilapisi oleh aluminium foil sehingga energi kalor dapat sebagian tersalurkan ke aluminium foil. Ketidakpastian yang dihasilkan dari percobaan ini pun jumlahnya termasuk besar. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan alat ukur yang dimiliki di rumah, dan tidak mungkin untuk membeli alat ukur yang akurat untuk percobaan ini di rumah dalam situasi seperti ini. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil percobaan ini yaitu ketelitian alat ukur yang kecil, kesalahan paralaks dan kesalahan sistematis dalam pengukuran, serta kesalahan acak yang terjadi selama percobaan. Untuk meminimalkan kesalahan, percobaan selanjutnya dapat dilakukan. Lama pemanasan dilakukan lebih konsisten, menggunakan alat ukur dengan ketelitian yang lebih besar, massa beban dibedakan dengan selisih yang jauh. Contoh, 100 gram, 500 gram, dan 900 gram. Dan meminimalkan terbuangnya energi ke lingkungan. Telah dilakukan percobaan tentang mesin kalor sederhana dengan memanfaatkan penyusutan plastik akibat panas. Untuk mengamati proses berubahnya energi kalor menjadi usaha, juga menentukan efisiensi setiap alat, dan menentukan alat yang lebih efektif. Didapatkan bahwa energi kalor terbukti berubah menjadi usaha, dengan sebagian energi terbuang ke lingkungan. Efisiensi mesin kalor semakin besar ketika beban diperbesar dan suhu diperbesar, sampai batas massa sekitar 300 gram dan batas suhu sekitar 230 derajat Celcius. Alat yang paling efektif adalah dengan beban bermassa 300 gram dan suhu 190 derajat Celcius, dengan nilai efisiensi sebesar 0,0841 plus minus 0,0187%. Sekian presentasi percobaan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.